Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dicecar dengan berbagai pertanyaan dalam rapat bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi 4 DPR RI pada hari Kamis 23 Januari 2025. Politikus PDIP Sony Tridana Pramita meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tak takut untuk mengungkapkan siapa dalang di balik pagar Laut Tangerang. Sony juga bertanya-tanya kepada para jajaran KKP terkait dengan pagar laut itu yang baru diketahui, padahal sudah sejauh 30,16 km. Dan ia pun berharap KKP menjadi sosok bapak bagi nelayan di Indonesia. Pasalnya hal itu dikarenakan dari argumen yang selama ini diberikan, KKP tidak menunjukkan hal tersebut. Ia pun meminta Menteri KKP tak takut ungkap pelaku di balik pagar laut. Pertanyaan saya pertama adalah soal keamanan tadi. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja ternyata. Di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta. Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya tidak akan banyak soal pagar laut itu, saya yakin teman-teman komisi yang POKS yang lain akan bisa menyampaikan, tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu. Apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, kulihak walakau namuron Pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Dalam rapat bersama DPR, Menteri Sakti membeberkan pembongkaran pagar laut tidak dapat dilakukan begitu saja. Tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, ia menegaskan pihak yang memasang pagar laut tersebut harus bertanggung jawab termasuk membongkarnya sendiri. Jadi saya bisa simpulkan bahwa kenapa kemudian bahwa pagar ini kemudian tidak segera dilakukan pembongkaran, dan kemudian ketika pembongkaran saya membuat pernyataan bahwa itu adalah bagian dari barang bukti. Ya, saya berpikir bahwa harus ada edukasi yang baik, yang benar juga gitu. Sesuai dengan kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada batasan-batasan ruang kewenangan, jadi tidak menyeluruh juga gitu ya. Contoh misalnya kita kalau dianggap lalai, misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif, apakah ada pengajuan KKPRL, ataukah mungkin sedang proses, ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu. Karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan, itu tidak hanya di sini. Di seluruh Indonesia kita lakukan. Yang kalau tidak salah ada 196 kasus yang kita lakukan. Cuma tidak terberitakan seperti ini karena mungkin tidak terlalu menarik. Ada misalnya di Batam itu reklamasi yang menghancurkan hutan mangrove, itu juga kita tindak
kita segel dan padahal sudah ada KKPRL-nya tapi tidak sesuai begitu. Nah, kita tidak bisa kemana-mana. Misalnya contoh begini, tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga. Lalu yang kedua nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini itu budgetnya dari mana atau nanti jadi ketemuan BPK terus siapa yang tanggung jawab. Kan pusing juga kita. Lalu kemudian kalau belum ada keputusan, karena nanti keputusannya itu kalau begitu ditemukan siapa yang memasang dan kemudian ketahuan selain denda juga dia harus membongkar. Begitu yang bersangkutan harus membongkar bukan kita yang membongkar gitu lah. Itu salah satu. Tapi gimana ya netizen kan seperti tadi yang Bapak sampaikan di ujung sana mengatakan loh kok dibongkar dilarang kok nggak boleh. Padahal kan harus juga kita edukasi secara hukum. Kan negara ini kan bukan yang asal-asalan ada hukumnya juga begitu loh. Jadi siapa yang melakukan itu tanpa bertanggung jawab, kemudian kita harus meminta bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada buktinya kan sulit. Bisa bukti itu bisa melalui foto, bisa melalui video, ya bisa juga gitu. Tapi sekali lagi itu ada anggaran juga untuk melakukan itu semua. Oke, tapi kemudian kami menganggap bahwa kemarin secara bersama-sama, jadi kami berkoordinasi dengan Angkatan Laut, lalu kemudian kami menyatakan bahwa jangan hanya sendiri tetapi semua.